فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masih membahas tentang firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan orang Yahudi, wa qalu qulubuna ghulf. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala qaulun akhar. Ada pendapat yang lain. Qala Dhahhak an Ibni Abbas, sanadnya putus, fi qaulihi wa qalu qulubuna ghulf. Qalu qulubuna mamlu'atun ilman la tahtaju ila ilmi Muhammad wala ghairih. Ini untuk qiraah apa? Ghulufun, bukan ghulfun, sebagaimana yang telah dibahas pada pertemuan yang lalu. Yaitu apa? Mereka mengatakan hati kami penuh dengan ilmu, maka tidak perlu kepada ilmunya Muhammad ataupun ilmu orang lain. Wa qala Atiyatul Aufi an Ibni Abbas wa qalu qulubuna ghulf ay awiyatun lil ilm, yaitu mampu menghafal banyak ilmu. Awiyah yaitu apa? Menjadi media untuk ilmu. Nah, berarti ini boleh dihasankan karena sanadnya saling menguatkan di sini. Wa ala hadzal ma'na ja'at qira'atu ba'dil ansar, dan berdasarkan makna inilah datangnya qiraah sebagian sahabat Ansar. Tapi ini bukan qiraah yang masyhurah tentunya. Bukan qiraah yang mutawatirah. Fima hakahu Ibnu Jarir, berdasarkan apa yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir. Wa qalu qulubuna ghulufun bi dhammil lam ay jam'u ghilaf ay awiyah, yaitu sebagai media-media, sebagai tempat-tempat. Bi makna annahum mudda'u anna qulubahum mamlu'atun bi ilmin la yahtajuna ma'ahu ila ilmin akhar. Maknanya adalah mereka mendakwakan bahwasanya hati-hati mereka itu penuh dengan ilmu, sehingga dengan itu mereka tidak memerlukan ilmu yang lain. Kama kanu yamunnuna bi ilmi Taurah, sebagaimana mereka dulu menyebut-nyebut jasa dengan pengetahuan tentang Taurat. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, balla'anahumullahu bi kufrihim, bahkan Allah telah mengutuk mereka disebabkan karena kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali keimanan mereka itu. Berarti apa? Ini isyarat memang hati mereka tertutup. Tidak seperti yang mereka katakan, hati kami penuh dengan ilmu. Bahkan hati mereka itu tertutup dari ilmu yang benar. Ai laisal amru kama da'au. Maknanya adalah bukanlah urusan ini seperti yang mereka dakwakan. Bal qulubuhum mal'unatun matbu'un 'alaiha. Bahkan hati-hati mereka itu terkutuk dan terkunci mati, tertutup rapat, matbu'un 'alaiha. Kama qala fi suratin Nisa, sebagaimana di dalam surat An-Nisa, wa qaulihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Dan juga disebabkan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, bahkan Allah menutup rapat hati-hati mereka disebabkan karena kekufuran mereka, sehingga mereka tidak beriman kecuali sedikit saja. Tentunya ada semacam kerancuan. Bal kita tahu ini untuk membantah. Bagaimana dikatakan Allah membantah, padahal di sini justru Allah menyetujui. Mereka mengatakan hati kami tertutup, bahkan Allah menutup mati hati-hati mereka, menutup rapat.
Tayyib, dari sisi mana bantahannya? Ini nanti dibahas oleh apa? Oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari rahimahullah. Wa qad ikhtalafu fi makna qaulih. Para ulama berselisih pendapat tentang makna firman Allah Ta'ala faqalilam ma yu'minun. Maka sedikit sekali mereka itu mau beriman. Masalahnya apa? Qalilan di sini maf'ul di sini mansubnya karena apa? Kenapa dia mansub? Ini yang menjadi pembahasan. Adapun tafsir dari Ibnu Katsir yang tadi bahwasanya ayat Al-Baqarah ini ditafsirkan dengan ayat An-Nisa, di sini menunjukkan kepada apa? Fala yu'minuna illa qalilan. Ini lebih dekat kepada masdar. Fala yu'minuna bihi illa imanan qalilan. Ini lebih dekat kepada masdar. Baik, kita lihat apa yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir nanti pembahasannya. Tapi jelas ayat yang beliau nukilkan tadi, ayat An-Nisa, ini dekat kepada masdar. Fala yu'minuna, takdirnya apa? Bihi illa qalilan, yaitu imanan qalilan, masdar. Yaitu imannya sedikit saja. Keimanan yang sedikit. Tentang faqalilam ma yu'minun wa qawlihi fala yu'minuna illa qalila. Faqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan faqalilun man yu'minu minhum. Maknanya apa? Maka sedikit saja orang yang mau beriman dari mereka. Berarti apa? Berarti qalilan di sini, mansubnya di sini adalah kembalinya kepada fa'il. Baik, ini pendapat yang pertama. Kembalinya kepada fa'il. Jadi yu'minun, fi'ilnya ini menunjukkan kepada fa'il, maka qalilan di situ. Qalilan di sini kembali kepada pelakunya. Sedikit saja dari mereka yang mau beriman. Waqtarahu Fakhruddin Ar-Razi. Ini dipilih oleh Ar-Razi. Wa hakahu an Qatadah wal Asam wa Abi Muslim Al-Asbahani. Dan Ar-Razi menukilkan bahwasanya ini yang dipilih oleh Qatadah, Al-Asam dan Abu Muslim Al-Asbahani. Wallahu alam, Al-Asam di sini siapa? Tapi Ar-Razi seringnya menyebutkan apa? Ibrahim Al-Asam, yaitu dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Niat dia membantah, tapi seringkali menyebut dan tidak membantah. Baik, waqil pendapat kedua, faqalilun imanuhum. Sedikit saja keimanan mereka itu. Ini kembali ke masdar. Bimakna annahum yu'minuna lima ja'ahum bihi Musa min amri al-ma'adi was-sawabi wal iqab. Maknanya apa? Mereka beriman kepada apa yang didatangkan oleh Musa berupa urusan hari kiamat, masalah pahala dan hukuman, walakinnahu imanun la yanfa'uhum. Tetapi ini keimanan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Li'annahu maghmurun bima kafaru bih. Karena keimanan untuk beberapa perkara tadi terliputi oleh kekufuran mereka. Yaitu keimanannya hanya sedikit, kekufurannya yang banyak. Minalladzi ja'ahum bih. Yaitu mereka kufur kepada syariat yang didatangkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat kedua. Jadi mansubnya itu kembalinya kepada maf'ul mutlak. Imanan qalilan. Sekarang yang ketiga, waqala ba'duhum innahum kanu ghaira mu'minina bi syai'. Mereka dulu tidak beriman pada sesuatu apapun. Wa inna maqal, hanya saja Allah berfirman faqalilam ma yu'minun wa hum bil jami' kafirun. Sedikit sekali mereka itu mau beriman dalam keadaan mereka semua adalah orang-orang kafir. Kama taqulul Arab, sebagaimana ucapan orang Arab, qallama ra'aitu mithla hadza qat. Maksudnya apa? Belum pernah, justru belum pernah saya melihat yang seperti ini sama sekali. Jadi sedikit maksudnya adalah bahkan belum pernah ada atau tidak ada. Turid ma ra'aitu mithla hadza qat. Ini pendapat yang ketiga. Jadi qalil maksudnya bahkan tidak ada. Tapi tentunya ini bukan pendapat yang rajih. Ada yang beriman, pengikut siapa itu? Pengikut Musa itu banyak kenyataannya yang sebagai apa? Orang-orang yang beriman.
maka tidak boleh dikatakan sama sekali tidak ada. Cuma tidak seperti yang diinginkan di sini. Maksudnya bagaimana menurut pendapat yang ketiga? Saya belum pernah melihat semacam ini sama sekali. Wa qala al-Kasai taqulul Arab man zana bi ardin qallama tambut ay la tambutu syai'an. Dicatatkan yang lain zana, memang man zana. Barang siapa berzina di suatu daerah atau di sebidang tanah, maka tanah itu tidak akan mau menumbuhkan sesuatu. Tapi apa? Prakteknya tidak seperti itu. Prakteknya apa? Masih banyak hutan, masih banyak apa? Bahkan banyak yang berzina di hutan ketika camping dan seterusnya. Tayyib. Hakahu Ibnu Jarir wallahu a'lam. Tayyib. Selesai sampai di sini yang dibahas oleh Imam Ibnu Katsir. Dohirnya beliau tidak merojihkan apa-apa ya. Tapi ketika beliau menyebutkan bahwasanya ayat Al-Baqarah ini sebagaimana apa yang disebutkan dalam ayat An-Nisa, sementara ayat ini lebih dekat kepada masdar fala yu'minuna illa qalilan, ini menunjukkan kepada masdar. Baik, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullahu taala. Jadi di sini beliau mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menerangkan kesesatan mereka disebabkan karena mereka meneladani para pendahulu mereka. Pendahulu yang buruk itu. Adapun pendahulu umat ini mereka adalah justru generasi yang terbaik. Maka Allah berfirman menceritakan tentang ucapan mereka, wa qalu, mereka berkata, maksudnya adalah Yahudi yang sezaman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubuna ghulf. Lamnya disukun, jamak dari aghlaf, seperti homer, jamak dari ahmar. Dan ini adalah pinjaman, yaitu kalimat yang meminjam dari al-aghlaf, yaitu orang yang tidak dikhitan. Berarti yang kemarin maksudnya adalah apa? Tidak dikhitan. Jadi bukan dari khianat. Berarti karena kalau untuk cetakan di tempat ana lam tahun, kita mau tidak mau harus membaca gitu, tidak berkhianat. Untuk cetakan yang lain apa? Kemarin ana membacanya keliru, berarti lam tahtan itu memang tidak berkhianat. Berarti yang betul lam tuhtan, yaitu tidak dikhitan. Berarti taknya di dhammah, memang punya yang disebutkan Ibnu Katsir, lam tuhtan, tidak dikhitan, tidak dikhatan kalau di sini ya, tidak disunat. Berarti maknanya apa? Mereka mengatakan hati kami itu tertutup dengan, yaitu ada dua tutup. Yang pertama adalah selaput atau selubung jibiliyah. Secara karakter, memang karakter kami adalah hati kami itu tertutup. Dan secara penciptaan, secara khilqiyah, yaitu hati kami memang Allah ciptakan untuk tertutup. Hampir-hampir syariat yang didatangkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai kepadanya. Dan hati-hati kami tidak memahami ajaran Muhammad. Dan tidak pula, ini sama ya, tafqah dan tafham, hampir sama, memahami dan pemahaman yang mendalam itu. Kemudian beliau mengatakan jumhur membaca ghulf, seperti qiraah kita dengan disukun. Adapun untuk qiraah Ibnu Hurmuz Al-A'raj dan qiraah Ibnu Abbas yaitu ghuluf. Dan ini kata beliau tidak mutawatir, jamak dari ghilaf. Kemudian beliau menyebutkan di sini kalau dari ghulf intinya adalah petuah dan nasihat itu tidak sampai kepadanya karena terlalu kuat selubungnya atau penutupnya. Berarti maknanya apa? Mereka menyatakan bahwasanya yaitu apa? Hati-hati kami memang tercipta untuk tertutup. Itu sebagai apa? Alasan untuk tidak wajib ikut Muhammad karena memang kami ditakdirkan demikian.
Berarti tujuannya apa? Ini tujuannya adalah untuk membungkam dakwah Nabi Muhammad SAW agar tidak lagi sibuk untuk menceramahi mereka. Adapun untuk qiraah ghuluf, ini adalah memuji diri sendiri, bahwasanya hati kami sudah penuh dengan ilmu dan tidak perlu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Cuma tujuan dari penceritaan ini apa? Tujuannya adalah yaitu Allah Ta'ala ingin agar Nabi Muhammad SAW itu tidak lagi terlalu berhasrat dengan keimanan mereka. Atau boleh jadi yaitu apa? Ini dari keinginan mereka sendiri, yaitu agar Nabi Muhammad SAW putus asa dan berhenti dari keimanan mereka. Tapi kemudian Allah Ta'ala membantah perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya hati mereka tercipta untuk tertutup. Kenapa? Karena hati-hati mereka, sebagaimana hati semua manusia, tercipta di atas fitrah dan memiliki kemampuan untuk menerima kebenaran. Makanya di sini Allah Ta'ala membantah dengan bal, yang mana bal ini adalah lil idrab al-ibtali, yaitu untuk membantah dan membatalkan ucapan yang sebelum itu. Baik. Allah Ta'ala mengatakan bala'anahumullah. Bahkan kenyataan yang ada adalah Allah itu mengusir dan menjauhkan mereka dari rahmatnya. Sebabnya apa? Bikufrihim. Disebabkan karena kekufuran dan kesesatan mereka. Jadi makna ayat ini adalah bukanlah ketidakmauan mereka menerima kebenaran itu karena cacatnya hati mereka. Jelas apa? Hati manusia asalnya fitrah, siap menerima kebenaran. Tetapi yang terjadi apa? Allah Subhanahu menjauhkan mereka dari rahmatnya dan menelantarkan mereka dari taufiknya dan membiarkan mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri disebabkan karena kekufuran yang datang setelah itu. Bukan setelah itu, setelah dakwah Nabi Muhammad, tapi apa? Setelah adanya fitrah justru mereka memilih kekufuran. Tayyib. Makanya di sini Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah, dan tafsirnya bagus, banyak membantah Mu'tazilah di situ. Bal di sini adalah lil idrab al-ibtali. Untuk apa? Sebagai bantahan yang membatalkan. Membatalkan apa? Penisbatan tidak maunya mereka menerima kebenaran itu kepada asal penciptaan. Baik, jadi bukan untuk membatalkan, bukan untuk membantah lafadznya. Biasanya apa? Bal itu untuk membantah lafadz sebelumnya. Tapi apa? Kata beliau, lafadz sebelum bal itu kenyataannya memang terjadi. Memang hati mereka tertutup. Maka bagaimana Allah membantah kenyataan? Maka kata beliau, yang Allah bantah bukan kenyataan di lafadz itu. Tapi yang Allah bantah adalah ketika mereka menyatakan bahwasanya tertutupnya hati mereka itu karena ciptaan Allah Ta'ala. Memang hati mereka diciptakan untuk tidak ikut kebenaran. Nah, Allah membantah itu. Sebagaimana Allah membantah kaum musyrikin yang mengatakan apa? Kami tidak beriman karena takdir Allah. Betul, karena takdir, tapi tidak layak untuk itu jadi alasan. Kenapa? Karena Allah tidak memberi mereka hidayah disebabkan karena mereka sengaja memilih kekufuran. Fitrah manusia semuanya siap ikut kebenaran. Cuma orang-orang tadi aja yang memilih kebatilan. Maka pola inilah yang Allah bantah. Bukan lafadznya yang dibantah, tapi keinginan mereka yang mengatakan ini takdir Allah. Itulah yang dibantah. Kenapa? Kata beliau, karena hati-hati manusia itu punya kemampuan untuk menerima kebenaran dan tercetak, terfitrahkan untuk mengetahui apa yang benar. Hanya saja mereka mengabarkan hati mereka tidak diciptakan untuk itu. Maka Allah mengabarkan bahwasanya mereka dilaknat disebabkan karena kekufuran mereka. Jadi mereka itulah yang menyebabkan diri mereka sendiri terkena laknat sehingga dikarenakan kekufuran mereka, sehingga tidak lagi dapat hidayah. Nah, kemudian sekarang beliau membahas masalah qalilan yang diperselisihkan oleh para mufassirun tadi. Kenapa qalilan di sini mansub dari ayat faqalilam ma yu'minun? Pendapat pertama mengatakan ini masdariyah. Yaitu apa? Sebagai bentuk masdar.
untuk naat, sebagian naat dari masdar yang terhapus. Berarti apa? Imanan qalilan ma yu'minun. Sebagaimana dalam isyarat dari ayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Di sini beliau nggak menyebutkan, kecuali nanti paling akhir, agak akhir. Ini masih ucapan Abu Hayyan Al-Andalusi. Fala yu'minuna illa qalilan. Fala yu'minuna illa imanan qalilan. Ini masdar. Tayyib. Ma di sini adalah untuk menguatkan qalilan. Yaitu apa? Zaidah untuk bahasa sebagian ahli nahwu tentunya. Tapi apa? Dia adalah taukid untuk menguatkan al-qillah. Fa-nya faqalilan ini fa sababiyah. Tayyib. Jadi kutukan Allah itu menyebabkan mereka tidak beriman kecuali sedikit saja. Dan sebab kutukan tadi apa? Kekufuran mereka sendiri. Tayyib. Jadi maknanya di sini apa? Maknanya adalah fi ghayatil qillah, yaitu betul-betul sangat sedikit keimanan mereka. Buktinya apa? Karena mereka beriman pada Allah tetapi mereka mengingkari para rasul dan mengingkari apa saja yang didatangkan oleh para rasul. Berarti maknanya apa? Imanuhum qalilun jiddan. Ini i'rab yang pertama. Imanan di sini adalah masdariyah, qalilan di sini masdariyah, yaitu sebagai naat dari masdar yang tersembunyi, imanan qalilan. Yang kedua, dzarfiyah, sebagai naat untuk zaman yang terhapus. Takdirnya apa? Fayu'minuna zamanan qalilan. Jadi bukan imanan qalilan tapi zamanan qalilan. Fi ghayatil qillah, sangat sedikit, jarang sekali. Berarti di antara maknanya apa? Maka jarang sekali mereka itu mau beriman. Kadang beriman, seringkali adalah kufur. Ini seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa aminu, ucapan orang Yahudi, aminu billadzi unzila alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirah. Hendaknya kalian beriman kepada orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu di awal siang saja. Nanti di akhir siang, yaitu di waktu petang, kalian kufur saja. Nah, berarti kembalinya ke waktu. Ini i'rab yang kedua, kembalinya kepada dzarfiyah. Yang ketiga, kembali kepada hal, haliyah. Berarti takdirnya apa? Yaitu ini kembalinya kepada hal dari fa'ilnya. Fa'il yu'minun hala kaunihim jam'an qalilan. Berarti takdirnya apa? Al-mu'minu minhum qalil. Yang beriman dari mereka itu sedikit. Berarti kalau kita terjemahkan jadi apa? Sedikit sekali dari mereka yang mau beriman. Contohnya siapa? Disebutkan di sini contohnya adalah Abdullah bin Salam dan orang-orang yang semacam beliau. Ahli kitab yang mau beriman. Tayyib. Dan ini sesuai dengan makna dari ucapan Ibnu Abbas dan Qatadah, kata beliau. Dan ini madhab dari Sibawayh. Selanjutnya, setelah menyebutkan tiga i'rab tadi, masdariyah, kemudian dzarfiyah dan haliyah, beliau mengatakan yang terbaik dari makna ini semuanya adalah yang pertama, yaitu masdariyah. Takdirnya apa? Fala yu'minuna illa imanan qalilan. Kembali ke masdar. Kenapa ini yang terbaik? Nah, beliau menyebutkan kaidah yang penting di sini. Kenapa? Dalalatul fi'li ala masdarih aqwa. Karena penunjukan fi'il kepada masdarnya itu lebih kuat. Ya, karena asal dari masdar adalah untuk menguatkan fi'il. Atau untuk menjelaskan fi'il, atau untuk menunjukkan bilangan yang diinginkan dari fi'il tadi. Intinya kembali kepada apa? Intinya ikatan fi'il kepada masdar itu lebih kuat daripada penunjukan fi'il kepada zaman, ataupun kepada hal, ataupun kepada maf'ul, ataupun kepada fa'il. Dan ini sesuai dengan dohir dari firman Allah Ta'ala, fala yu'minuna illa qalilan. Ya, selalu seringkali fi'il itu terikatnya adalah dengan apa? Masdar. Jadi apa? Qalilan di sini kembalinya kepada masdariyah. Selesai dari Al-Bahrul Muhit punya Abu Hayyan Al-Andalusi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.